Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di dalam Farangga Pratama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan MTCNA bab tentang VPN tunneling ya teman-teman. Di sini untuk materi yang pertama langsung saja yaitu konsep VPN tunneling. Virtual Private Network atau biasa disingkat VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan secara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contohnya sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di daerah Semarang dengan bisa mengakses jaringan lain yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dari VPN tunneling ini dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Jenisnya itu ada EOIP, PPTP, OpenVPN, dan lain-lain. Di sini langsung saja ke pembahasan materi setup topologi. Di sini PC dan VNet Lab teman-teman agar terhubung, yaitu teman-teman bisa ke CMD. CMD atau Command Room, terus Run Administrator. Ini teman-teman bisa masukkan saja perintahnya yaitu root add, terus IP yang IP cloud netnya yaitu 10.0.137.0, terus masknya 255.255.255.0. Terus di sini teman-teman masukkan IP yang terhubung VNet Lab-nya yaitu kalau di saya itu 192.168.63.135 ya teman-teman. Oke. Sini bisa enter saja. Sudah. Ya, oke. Ini kita coba aktifkan mikrotiknya ya teman-teman. Atau mengaktifkan routernya. Oke. Oke, di sini bisa login terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya checklist terlebih dahulu saja agar mudah ya teman-teman tampilannya nantinya. Oke, di sini kita buka lagi. Ini kita di router pusatnya ya teman-teman, kita implementasikan saja. Router yang pertama itu router pusat, router yang kedua router cabang. Oke, di sini kita coba IP add print ya teman-teman. Kita cek mendapatkan IP berapa. Di sini router pusat mendapatkan IP-nya sekian ya teman-teman. Oke, kita cek juga pada router cabangnya ya teman-teman, yaitu kita bisa ketikkan IP add print ya teman-teman. Di sini juga mendapatkan IP-nya. Oke, sini kedua router sudah mendapatkan IP secara DHCP ya teman-teman. Oke, sini kita coba buka Winbox-nya saja ya teman-teman. Bisa Winbox. Ini kita coba ketikkan manual saja ya teman-teman. Di sini kita akan menghubungkan routernya ya teman-teman menggunakan IP CloudNAT. Oke, di sini router pusatnya 48 ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu saja. Ketikkan 10.0.137.48. Oke, kita konekkan saja. Oke, di sini sudah terhubung untuk yang router pusat. Kita coba menghubungkan juga yang router cabangnya ya teman-teman, yaitu IP-nya 107. Kita new Winbox. Jadi IP-nya itu 107, oke. Kita konekkan. Dan di sini juga sudah terkoneksi ya di Winbox-nya.
Oke, kita fokus terlebih dahulu ke router pusatnya ya teman-teman. Di sini belum diganti hostname-nya teman-teman. Kita akan mengganti hostname-nya dengan caranya pergi ke opsi sistem, terus kita cari identity. Nah, ini identity. Kita ganti nama saja menyesuaikan pada di topologi ya teman-teman. Yaitu namanya router pusat atau kita bisa airstrip pusat saja ya teman-teman. Oke, di sini kita oke, di sini sudah terganti hostname-nya. Kita juga mengganti hostname yang router cabang ya teman-teman agar mudah dalam konfigurasi nantinya. Oke. Ini kita ganti namanya menjadi router cabang ya teman-teman. Oke. Sini router pusat dan router cabang sudah diganti hostname-nya. Oke. Nah, di sini konfigurasi DHCP client agar IP-nya tidak berubah ketika routernya ini di power off atau dimatikan ya teman-teman. Yaitu caranya teman-teman bisa ke inbox-nya saja. Kita ke router pusat terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita opsi DHCP, opsi IP, terus DHCP ya teman-teman. DHCP client. Di sini kita matikan saja. Atau kita hapus saja. Oh, di sini kita coba enable saja. Oke, sudah enable ya teman-teman. Begitu juga dengan di- yang router cabangnya ya teman-teman. Oke, di sini kita remove saja, nantinya tidak bisa terhubung ke Winbox. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah tidak bisa terhubung lagi. Kita ke Pinet Lab-nya saja ya, teman-teman. Oke, di sini di router pusat kita akan konfigurasi yaitu masukkan perintah IP address, terus masukkan perintahnya yaitu add address, terus sama dengan terus masukkan IP-nya yaitu 10.0.137.146 ya teman-teman, IP dari router pusatnya. Oke, slash-nya 24 jangan lupa ya teman-teman. Terus interface sama dengan enter 1 ya teman-teman. Enter 1. Oke, bisa di enter sebentar teman-teman. Oke. Nah, interface enter 1. Terus ini kita coba cek IP root. IP root. Kita keluar terlebih dahulu dengan menggunakan slash. Kita baru masukkan IP root. IP root, terus di sini kita masukkan gateway-nya add gateway. Add gateway sama dengan 10.0.137.1 ya teman-teman. Oke. Ini kita coba print. Oke, di sini enter 1 dengan gateway-nya. Terus di sini kita coba IP DNS. IP DNS. Terus set servers agar bisa ping Google ya teman-teman. Set servers 8.8.8. Oke. Nah, di sini kita coba keluar, coba ping 888. Di sini sudah bisa connect ke internet ya teman-teman. Oke, kita lakukan hal yang sama pada router cabangnya. Oke, di sini kita IP address, terus add address sama dengan kita masukkan IP-nya 10.0.137.147/24 ya teman-teman. Oke.
terus bisa enter. Oh ya, interface-nya lupa ya, teman-teman. Interface-nya header 1. Oke. Terus untuk langkah selanjutnya kita coba IP root, masukkan IP root. IP root terus add gateway terus sama dengan yaitu gateway-nya sama 10.0.137 titiknya 1. Oke, titik 1 sama dengan dengan mikrotik atau router pusat ya teman-teman. Oke, di sini bisa di enter saja. Enter kita coba print ya teman-teman. Print. Oke, ini kita coba ping 888. Oh ya, di sini belum masukkan IP DNS ya teman-teman. Hampir lupa. Oke, biar bisa ping Google. Oke, servers. Maaf, ini set servers sama dengan 8.8.8.8. Oke, di sini kita coba ping 888. Oke, di sini sudah bisa connect ke internet ya, teman-teman. Kita akan coba konekkan lagi ke Winbox-nya menggunakan IP yang baru saja dimasukkan ya, teman-teman. Oke, di sini 146 ya, teman-teman. Kita coba konekkan. Oke, di sini sudah bisa connect ke router pusatnya lagi. Oke, kita juga sambungkan yang ke router cabangnya. Ke router cabangnya. Jadi itu IP-nya itu 147 ya, teman-teman. 147 kita konekkan saja. Oke, sudah bisa connect ke Winbox lagi. Setelah tadi IP DHCP-nya kita hapus. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu EOIP konfigurasi ya teman-teman. Di sini EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP ya teman-teman. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik support terhitung di Linux namun wajib menggunakan router mikrotik EOIP untuk membangun tunnel kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat ya, meski terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. Di sini kita coba ke Winbox-nya, ke router pusat ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa ke opsi interface, terus bisa add di sini, terus EOIP tunnel ya teman-teman. Ini EOIP tunnel ya teman-teman. Oke, di sini itu namanya bebas ya teman-teman. Sini kita coba namai saja EOIP tunnel. EOIP tunnel strip to cabang ya teman-teman. Oke, untuk namanya bebas. Terus di sini remote address-nya itu masukkan IP mikrotik pusat ya teman-teman, yaitu IP-nya 10.0.137.146 ya teman-teman. Oke, di sini tunnel ID bebas, yang penting nantinya sama dengan antara router pusat dan router cabang. Oke, di sini 100 saja, nggak sama. Terus ini bisa apply, terus oke ya teman-teman. Terus di sini juga kita ke router cabangnya, router cabang, terus interface, add EOIP tunnel. Di sini namanya kita coba cek terlebih dahulu. Oke, sudah sama namanya. Kita samakan saja EOIP
tunnel to pusat ya teman-teman. Tunnel to strip pusat. Oke. Tunnel to strip pusat. Terus di sini kita apalagi ya teman-teman? Kita apply saja, apply terus oke. Di sini kita coba di winbox-nya. Winbox, mikrotik pusatnya. Ini kita coba di terminalnya. Terminalnya kita coba ping IP dari mikrotik cabang ya teman-teman. 137.147. Oke, di sini sudah terhubung ya teman-teman. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang EOIP menghubungkan antar klien menggunakan bridge ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa membuka router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ke opsi bridge, di sini. Nah, opsi bridge, terus teman-teman bisa add. Nantinya akan kayak gini, name-nya teman-teman bisa masukkan saja namanya misal bridge for EOIP ya teman-teman. Di sini untuk selanjutnya itu kita apply saja, langsung di apply. Terus oke, di sini di portnya itu bisa di checklist. Oke. Ini ender 2 ya teman-teman. Kita coba ender 2. Terus bisa apply, terus oke. Terus untuk membuat satunya lagi untuk yang tunnel, di sini interface-nya yang tunnel bisa apply, terus oke. Kita juga buat pada router cabangnya. Oke, di router cabang di sini kita coba cek IP-nya. Kita buat IP terlebih dahulu yang mengarah ke ender 2 ya teman-teman. Yang menggunakan bridge di sini sudah saya buat. Kita pakai yang router pusat belum dibuat kayaknya. Oke, kita buat terlebih dahulu. Oh ya, di sini belum dibuat. Itu kita masukkan saja IP-nya, yaitu untuk networknya itu kan titik nol ya teman-teman, 192.168.1.0. Jadi ini saya gas saja. Terus interface-nya itu interface bridge, bisa di apply, terus oke. Oke, kita ke router cabang terlebih lagi. Di router cabang kita lakukan yang hal sama, yaitu di bridge terus add, terus bisa namanya saja yang sama nggak apa-apa, yaitu bridge for EOIP. Terus bisa di apply, terus oke. Di sini kita di port ini sudah saya buat teman-teman. Di sini atau kita menghapus saja biar teman-teman tidak bingung. Di sini bisa ditambahkan lagi, tambahkan sama dengan yang tadi ya teman-teman, yaitu yang pertama itu kita ke ender 2 terus ya apply, terus oke, terus dibuat lagi yang ke tunnelnya ya teman-teman, interface tunnel. Oke, ini bisa apply terus oke. Terus di sini kita coba konfigurasi IP VPC-nya. Di sini VPC 3 kita coba show IP. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman, 192.168.1.6. Itu didapat dari manual ya teman-teman, bukan di ACP. Karena di sini saya memasukkan IP-nya secara manual, yaitu IP 192.168.1.6. Tidak usah memakai gateway karena EOIP tidak memerlukan gateway. Kita coba yang VPC 4. Kita coba masukkan brandanya, IP-nya itu 192.168.1.7/24. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang PPTP point to point protokol. Di sini PPTP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet
PPPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Sini untuk materi PPTP konfigurasi, PPP bekerja layaknya server dan klien. Ini berarti ini server dan juga klien. Oke, ini server itu router pusat dan kliennya itu router cabang ya teman-teman. Di sini kita buka Winbox-nya terlebih dahulu yang router pusatnya yang sebagai server. Oke, di sini kita ke menu IP, opsi IP, terus address. Kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Sini Ethernya itu Ether 2. Ether 2 saya apply terus oke ya teman-teman. Di sini kita ke IP terus DHCP server, terus DHCP setup. Sini interface-nya Ether 2, kita next saja. Oke, sudah successful. Kita coba di VPC 1. Kita coba IP DHCP. Nah, di sini sudah mendapatkan IP DHCP ya, teman-teman, untuk PC 1. Kita lakukan hal yang sama pada Mikrotik atau router cabangnya yang sebagai klien ya, teman-teman. Ini di IP, menu IP, terus address. Terus bisa tambahkan IP-nya itu 192.168.2.1/24. Sini interface-nya sama yaitu Ether 2. Interface-nya Ether 2 di sini bisa apply terus oke. Di sini kita ke DHCP server. DHCP setup. Benar ini kita matikan saja. Oke, DHCP setup terus interface-nya itu Ether 2. Bisa next saja. Oke, sudah sukses. Kita juga coba pada VPC 2-nya. Kita coba IP DHCP. Oke, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman untuk VPC 2-nya. Oke. Sini kita ke menu Winbox dari Mikrotik pusatnya. Kita ke opsi PPPP. Terus di sini PPTP server ya teman-teman. Nah, ini PPTP server. Di sini enable-nya di checklist. Terus oke. Oke, sini saya ingin PPTP ini ketika diakses oleh cabang itu menggunakan username dan password ya teman-teman. Ini kita ke secret ya teman-teman. Ke secret. Terus bisa tambahkan add. Di sini name-nya itu bebas ya teman-teman. Di sini kita namai saja PPTP strip 3 ya teman-teman. Ini besar saja biar PPTP strip 3. Oke, di sini passwordnya itu 123 saja. Passwordnya 123. Di sini untuk servisnya itu PPTP ya teman-teman. Oke. Servisnya PPTP. Terus ini lokal address-nya itu sisi tunnel server. Sedangkan remote address ini sisi tunnel klien ya teman-teman. Jadi kita masukkan IP-nya. Lokal address itu 10.10.10.1. Sedangkan yang remote address-nya itu 10.10.10.2 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa apply. Terus oke. Lakukan hal sama pada router cabangnya. Di router cabang kita ke menu PPPP. Terus ke interface ya teman-teman. Di sini kita PPPP. Oh tidak usah. Kita di sini kita cari PPTP client. Terus di sini
Kita ke deal out. Deal out-nya itu connect to-nya itu IP 10.0.137.146. 146, terus usernya itu yang tadi dibuat pptp strip 3. Oke, pptp strip 3, passwordnya itu 123. Terus apa lagi teman-teman? Di sini kita coba apply, terus oke. Kita ke menu IP, terus address. Oke, di sini sudah terdapat IP tunnelnya teman-teman, ini yang 10.10.2 ini. Jadi kita coba ke router ini, router pusatnya, router pusat, ke menu IP, terus root. Nah, di sini juga sudah ditambahkan ya teman-teman yang pptp 3. Oke, ini kita sudah bisa routing ke arah cabang. Kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu pptp static routing dan tes koneksi. Kita ke menu terminal. Terminal kita coba IP root print. Nah, di sini permasalahannya adalah ketika kita cek pada router root tabs, dia belum memiliki routing ke arah network kliennya. Kesimpulannya VPC 1 dan VPC 2 belum terkoneksi. Kita akan tambahkan static routing, yaitu di IP root, terus sini bisa add, terus di ST address-nya itu 192.168.2.0. Ini di router pusat ya teman-teman. Slash-nya /24. Oke, di sini gateway-nya itu 10.10.10.2. Terus bisa di apply saja, apply terus oke. Sini kita buka yang mikrotik cabangnya. Mikrotik cabang kita pergi ke IP terus root ya teman-teman. IP terus root. Terus di sini yaitu ditambahkan saja DST address-nya itu 192.168.1.0/24. Oke, gateway-nya itu 10.10.10.1. Terus ini kita bisa apply saja, apply terus oke. Nah, di sini kita coba di PPC-nya, PPC 1 show IP. Oke, di sini IP-nya itu 1.254. Kita coba juga, kita coba ping ya teman-teman. Ping PC IP PC 2. Ping 192.168.2 titik berapa teman-teman di sini? 2.254. 254. Oke, di sini maka sudah terhubung ya teman-teman. Nah, di sini apabila teman-teman ingin, kita coba ping 88 saja. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Apabila ingin bisa ping Google maka bisa ditambahkan IP DNS. Oke. Ini kita langsung saja ke materi L2TP konsep dan setup topologi ya teman-teman. Nah, di sini salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2, L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP, portnya itu 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP ke IPsec. Oke. Kita di sini hapus konfigurasi PPPP. Kita ke Mikrotik pusat terlebih dahulu saja. Ke Mikrotik pusat kita ke opsi PPPP. Terus di sini interface ini dihapus.
PPP dihapus, terus kita ke secret, terus ini dihapus juga, terus ke menu active connection, udah nggak ada ya teman-teman. Oke, sini kita ke IP terus root. Nah, di sini yang warna biru ini kita hapus saja karena sudah tidak aktif. Oke, ini kita coba ke mikrotik cabangnya. Mikrotik cabang, kita ke menu IP terus address, terus di sini bagian PPTP hapus saja. Kita hapus. Terus di sini kita ke menu ke opsi PPP, terus interface ini hapus semua saja. Oke, ke secret sudah tidak ada. Oke, terus ke IP root, IP terus root. Nah, di sini yang warna biru ini kita hapus saja. Oke, ini L2TP IPsec konfigurasi materi satunya, yaitu keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec, menciptakan solusi L2TP IPsec. Sini di mikrotik yang pertama, mikrotik pusatnya, kita ke menu PPPP, terus L2TP server, L2TP server, oke, ini enable-nya di checklist ya teman-teman, terus use IPsec, ini dikasih yes, kita pilih yes, terus IP secret kita ketik saja IP secret, terus bisa apply, terus oke. Nah, di sini saya ingin pada sisi klien itu login menggunakan user dan password, maka kalian bisa tambahkan menu PPPP di menu PPP ya teman-teman, PPPP terus secret. Di sini saya tambahkan name-nya itu L2TP strip data saja. Oke, di sini passwordnya 123. Terus service L2TP ya teman-teman. Service-nya itu L2TP. Nah, service-nya L2TP. Terus apa lagi? Profile default encryption ya teman-teman. Di sini untuk local address-nya, yaitu IP-nya itu 172.16.1.1, terus remote address-nya itu 172.16.1.2, terus bisa oke. Oke, terus di sini juga pada mikrotik cabangnya. Mikrotik cabang. Di sini kita ke menu PPPP terus interface. Di sini kita ke menu L2TP server. Enable di checklist saja. Oh, bukan di sini ya teman-teman. Itu di L2TP client. L2TP client. Di manakah dia? Interface terus L2TP client. Jadi router cabang. Oh, di sini ya teman-teman. L2TP client. Nah, ini di sini untuk kita ke deal out, connect to-nya itu IP 10.0.137.146. Terus usernya itu L2TP strip 3 ya teman-teman. Passwordnya 123. Oke, defaultnya itu default encryption. Terus ini use IPsec. Jadi checklist. Terus IPsec-nya kita ketik IP secret.
Oke, sini kita bisa apply terus oke. Oke, di sini langsung lanjut materi saja tentang L2TP, static routing dan tes koneksi ya teman-teman. Sini kita coba ke Winbox MikroTik-nya, ke router pusat. Terpusat kita coba ke IP terus root, IP terus root. Di sini pada root pool itu dia belum memiliki routing table ke lokal lawannya ya teman-teman. Kita bisa tambahkan saja IP di sini address-nya itu 192.168.0/24. Gateway-nya adalah 172.168.1.2. Terus bisa apply terus oke. Lakukan juga pada yang ini tercabang. Kita ke menu IP root kita tambahkan tuh address-nya 192.168.1.0/24. Gateway-nya itu 172.168.1.1.1. Oke, bisa apply. Oke, di sini untuk teman-teman bisa mengecek IP DHCP-nya terlebih dahulu, nantinya bisa ping. Oke, ini untuk materi selanjutnya itu tentang PPWoE konsep. Point to point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di DSP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi, PPWoE hanya bekerja pada suatu jaringan one broadcast domain. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang materi PPOE. Di sini mungkin untuk setup topologinya kayak gitu teman-teman bisa dikonfigurasi setup topologi. Di sini untuk konfigurasinya teman-teman bisa ke Winbox routernya ya teman-teman. Di sini R1 itu ESP sebagai ESP dan ini sebagai klien ya teman-teman. Oke, di sini kita ke R pusat yaitu RESP juga. Sini kita ke menu PPP. Terus di sini ada PPOE server. Terus ini kita add. Terus service name-nya kita akan namai service strip PPOE strip 3 saja ya teman-teman. Oke. Terus interface-nya Ether 2. Terus di apply terus oke. Untuk langkah selanjutnya kita coba ke secret. Terus bisa di add. Terus di sini name-nya kita namai saja PPOE strip 3. Oke, untuk passwordnya itu 123. Terus ini service-nya itu adalah PPOE. Terus profilnya tidak usah. Terus di local address-nya itu 192.168.1.1. Sedangkan remote address-nya 192.168.1.2. Terus oke. Oke. Sini kita juga ke router server ditanya ya teman-teman. Nah, ini kita ke PPP terus interface terus PPE client. Nah, PPE client di sini name-nya itu usernya itu kita ganti PPOE strip 3. PPOE strip 3 terus passwordnya di deal out ya teman-teman. Di deal out. Nah, ini sebentar kita ulangi saja.
Kita ke PPPoE client, terus di build out. Ini untuk service-nya atau di user ya teman-teman. User itu nama saja PPPoE strip 3. Terus passwordnya itu 123. Terus profile-nya default. Terus checklist ya teman-teman. Yang use peer DNS dan juga yang add default root. Oke. Ini kita apply. Terus oke. Ini kita coba aktif koneksi. Nah, kita ke router yang satunya. Oke, di sini sudah ada yang diaktif koneksi. Kita juga cek IP-nya. Oke, IP-nya sudah tertambah yang sudah PPPoE. Di sini kalau di terminal ini kita coba ping ke router server, yaitu harusnya itu bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu PPoE share internet connection di customer. Oke, di sini kita coba ping 88 terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa ya teman-teman. Kita ke router satunya. Yuk kita ke bridge, terus tanda plus. Terus di sini namai ke bridge strip for strip PPPoE. POE terus bisa di apply, terus oke. Terus di portnya itu kita ini enable semua saja. Nah, di sini kita tambah terus interface-nya adder 2. Nah, interface-nya adder 2 terus di apply, terus oke. Kita buat lagi yang interface adder 3. Nah, interface adder 3 terus bisa apply, terus oke. Oke, di sini kita tambahkan IP ya teman-teman. Terus di IP, terus addresses kita tambahkan, yaitu addressnya 10.10.10.1/24. Terus interface-nya itu bridge for PPoE. Oke, terus bisa apply, terus oke. Nah, di sini konfigurasi DHCP server agar VPC bisa mendapatkan IP secara DHCP ya teman-teman. Kita ke sini ke menu IP, terus DHCP server. Kita klik saja di sini. Oke, DHCP server, terus DHCP setup. Di sini kita bridge for PPoE. Next saja. Oke. Lalu selanjutnya kita coba cek VPC 1 dan 2. Kita coba IP DHCP. Nah, di sini sudah bisa dan juga kita cek yang PC 2-nya ya. IP. Oke, di sini juga sudah berhasil. Oke, kita coba ping 88. Nah, di sini masih belum bisa. Oke, teman-teman bisa menyetingnya agar bisa koneksi internet. Caranya itu teman-teman bisa di firewall NAT-nya ya teman-teman. Oke, di sini ke menu IP terus firewall terus di sini di NAT, opsi NAT ya teman-teman. Di sini kita disable terlebih dahulu. Kita buat lagi saja firewall terus plus out interface-nya
Alat endorsement itu yang bridge ya teman-teman, bridge for PPOE. Oke, yang ini. Terus di sini actionnya jangan lupa, actionnya itu mass query. Oke, di sini bisa apply terus oke. Apply terus oke. Kita coba show IP. Dan sini kita coba ping 888. Nah, di sini kita coba cek juga yang ini. Artinya PC1 dan PC2 itu seharusnya sudah bisa ya teman-teman. Oke. Di sini kita saja ke PPPoE limitasi bandwidth ya teman-teman. Nah, di sini PP kita menambahkan lagi perangkat yang nama itu adalah Linux desktop ya teman-teman. Oke, Linux desktop. Di sini pada ETH1-nya itu kita berikan IP 10.10.251/24/24. Terus default root-nya adalah 10.10.10.1. Terus DNS-nya jangan lupa. DNS-nya itu 8.8.8.8. Oke, ini primary console-nya gimana? Nah, di sini primary console-nya menggunakan RDP. Terus bisa di-save saja. Hubungkan routernya tidak dengan Linux. Nah, kita jalankan. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa ke Winbox R2-nya ya teman-teman. Yang RB3. Oke. Ini kita ke bridge. Ke bridge di sini kita tambahkan saja bridge terus port kita tambahkan Ether 4 terus bisa di apply terus oke. Terus kita ke menu PPP terus di sini kita cari profile. Oke, di sini yang default ini kita klik, bisa diklik terus kita ke limits. Nah, limits di sini kita di session jaringan atau nah di sini rate limitsnya itu misal 2 mega per 2 mega ya teman-teman. Oke, di sini apply. Oke. Nah, di sini bahwa tadi 2 mega per 2 mega itu naungan bisa download. Naungan dari 2 mega per 2 mega itu bisa download dan upload ya teman-teman. Kita buka Linux-nya. Nah, kita ke menu. Kita coba cari terminal. Coba ya. Oke, di sini hasilnya itu sudah bisa ya teman-teman untuk ping 88. Jadi nantinya bisa dites di Chrome ini. Di Chrome teman-teman bisa mengetikkan dan speed test ya teman-teman. Jadi di situ bisa mengecek konfigurasi tadi yang image itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan bab kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.